Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Sri Hidayah, saya Kenny Lorestia, saya Tara Amalia Azahra, dan saya Devi Sri Wulandari. Di sini kami akan membuat tutorial tentang menginput data melalui aplikasi SPSS. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Kita buka SPSS, lalu pada variable view, kita pada kolom name, kita klik pretest garis bawah X. Nah, untuk desimalnya kita nolkan dan untuk labelnya kita isi sebelum garis bawah perlakuan. Nah, untuk measure-nya kita pilih scale. Begitu selanjutnya pada baris kedua kita isi kolom name posttest garis di bawah Y desimal nolkan dan labelnya kita isi sebelum perlakuan. Nah, untuk measure-nya juga kita scale-kan. Lalu jika sudah, kita masuk ke data view pada kolom pretest X, kita masukkan datanya. Kita salin dari Word dan masukkan datanya ke SPSS. Begitu juga dengan posttest Y. Nah, jika semua data sudah masuk, lalu kita klik analyze bagian kolom atas, kemudian kita klik deskriptif statistik, lalu kita klik frekuensi, lalu akan muncul. Nah, untuk sebelum perlakuan dan setelah perlakuan kita pindah ke kolom variabel, lalu kita klik statistik. Nah, untuk quartiles kita centang semuanya, yaitu cut point for, percentile, mean, median, mode, dan sum. Begitu juga di bagian kolom kotak dispersion. Nah, untuk persentilnya kita isi 10, lalu kita add-kan, lalu isi 20, add-kan, begitu juga dengan seterusnya. Lalu klik continue. Nah, pastikan centang di bawah yang terdapat display frekuensi tabel itu sudah tercentang. Lalu jika sudah, kita oke-kan. Nah, sudah muncul. Nah, jika sudah, kita salin ke Word. Nah, untuk halaman baru di Word, kita klik membuat distribusi frekuensi. Nah, enter ke bawah, itu kita klik pretest. Yaitu nomor 1, kita ketik range, lalu kita cari angka ringnya berapa. Lalu untuk nomor yang keduanya kita klik banyak kelas, garis miring K sama dengan 1 plus 3,3 log N, dimana K sama dengan 1 plus 3,3 log N-nya itu 30 sama dengan 6. Nomor yang ketiga itu panjang kelas dengan rumus P sama dengan rank per garis miring banyak kelas sama dengan 13 per 6 sama dengan 3. Lalu kita ketik interval. Nah, kita lihat pada kolom minimum yaitu terdapat angka 22. Ketik 22. Lalu karena tadi range dibagi banyak kelas itu terdapat 3, maka 22 sampai 24. Itu pun selanjutnya. Untuk posttestnya kita kembali ke tabel di atas, yaitu pada kolom range yaitu terdapat angka 16. Lalu kita klik 16. Dan untuk nomor kedua yaitu kita klik ketik banyak kelas. Yang untuk nomor yang kedua kita ketik banyak kelas, garis miring K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, dimana K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 30 sama dengan 6. Dimana untuk nomor yang ketiga yaitu panjang kelas dengan rumus P sama dengan range per banyak kelas, itu 16 per 6 sama dengan 3. Lalu kita kembali ke tabel di atas pada kolom minimum yaitu terdapat angka 40, lalu kita sampai 42. Lalu begitu juga seterusnya, itu 4. Kita kembali ke SPSS pada kolom bagian atas, kita klik transform, lalu kita cari yang record into different variables. Lalu untuk sebelum perlakuan kita pindah ke numeric variable dan namanya kita ketik pretest, dan untuk kolom labelnya kita ketik interval garis bawah pretest, dan terdapat di bawahnya kita klik change. Kita cari di bagian bawah yang tertulis old and new value. Nah, lalu kita klik. Nah, ketika sudah muncul untuk bagian range-nya kita klik angka 22, dan untuk true-nya kita klik angka 24. Pada value-nya kita klik 1, lalu kita add-kan, begitu juga seterusnya. Data view, lalu tekan transform, lalu kita cari yang record into different variable. Lalu tabel pretestnya kita kembalikan dan posttestnya kita masukkan. Di namanya kita ketik posttest, lalu di labelnya interval posttest. Lalu di change, lalu seperti yang pada tabel pretest tadi kita masukkan satu persatu dan kita oke-kan. Lakukan seperti sebelumnya, seperti range-nya 40, touch-nya 42, value-nya 1, lalu di add-kan sampai semuanya dimasukkan ke dalam.
Selanjutnya dikontinukan. Selanjutnya kita okekan dan keluar hasil setelah perlakuan. Kembali ke data view, lalu tekan analyze, lalu masuk ke dalam deskriptif statistik, lalu tekan yang frequency, lalu masukkan setelah perlakuan dan sebelum perlakuan ke dalam tabel variabel, lalu tekan yang statistik, lalu centang mean, median, mode, standard deviation, minimum, maksimum, lalu kita kontinukan. Lalu kita okekan. Selanjutnya kita masuk ke dalam data view, lalu kita tekan analyze, lalu kita cari yang deskriptif statistik, kita cari yang explore, lalu di sini kita pindahkan sebelum dan setelah perlakuan ke dalam dependent list. Lalu kita tekan plot, lalu di sini deskriptifnya kita ganti menjadi histogram dan pastikan juga normality plus width testnya dicentang. Setelah itu kita tekan continue. Pastikan displaynya dicentang yang bold. Lalu kita ke option, lalu tekan yang exclude cache list twist. Lalu kita continue. Setelah itu masuk ke dalam statistik, pastikan yang dicentang adalah deskriptif. Setelah itu kita kontinukan dan kita okekan. Lalu klik deskriptif statistik, lalu klik explore, lalu variabel sebelum dan setelah itu kita pindahkan ke dependent list. Dan untuk kotak plots itu kita checklist bagian histogram dan normality plots with testnya. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, untuk interpretasinya kita cari table test of normality jika sampelnya itu lebih kecil dari 50, karena di sini sampelnya itu ada 30. Kita lihat di kolom Shapiro Wilk ini, jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Nah, karena di sini nilai signifikansinya itu 0,623 lebih besar dari 0,05 maka berdistribusi normal. Kita cari untuk UJT-nya. Nah, yang pertama itu kita klik pada bagian analyze, kemudian cari di bagian components. Nah, di components itu kita kita klik di bagian pair sample t-test. Nah, di sini sudah ada pairs variables. Jadi di bagian sebelum perlakuan itu dipindahkan pada variabel 1 dan setelah perlakuan dipindahkan ke variabel 2. Setelah keduanya dipindahkan, kita klik bagian OK. Nah, setelah klik bagian OK akan keluar t-testnya. Nah, di sini cara membacanya yang pertama kita lihat pada tabel pair sample test itu di bagian paling bawah. Nah, di sini jika nilai sig-nya itu lebih kecil dari 0,05 maka ada perbedaan yang signifikan. Nah, pada data kami nilainya adalah 0,0000 ya, yang menunjukkan bahwa itu lebih kecil dari 0,05. Artinya terdapat pengaruh atas perbedaan yang sangat nyata antara kemampuan sebelum dan sesudah perlakuannya. Nah, di tabel kedua ada tabel paired sample correlation bagian tengah, itu korelasinya di 0,831, untuk sig-nya 0,000. Nah, cara membacanya itu angka 0,831 menunjukkan adanya hubungan atau korelasi yang sangat kuat dan searah antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Karena nilai sig atau 0,000 itu lebih kecil dari 0,05, maka hubungan ini dinyatakan signifikan secara statistik. Nah, kemudian di tabel paired sample statistik yaitu bagian paling atas. Di sini ada mean di sini ada mean sebelum yaitu 28,50 dan mean setelah yaitu 47,53. Untuk nilainya itu ada 30, jumlah pesertanya. Jadi cara membacanya secara deskriptif terlihat ada kenaikan rata-rata sebesar 19,03 poin. Nah, untuk membaca tabel interval pretestnya atau data sebelum perlakuan, yang pertama kita fokus pada kolom valid atau interval nilai dan frekuensi atau jumlah datanya. Pada baris pertama sebanyak 5 orang mendapat nilai dalam rentang 22 sampai 24, kemudian baris kedua sebanyak 6 orang mendapatkan nilai dalam rentang 25 sampai 27, baris ketiga yaitu modus, nilai terbanyak berada di rentang 28 sampai 30 yaitu sebanyak 10 orang, terus baris keempat itu sebanyak 6 orang mendapatkan nilai rentang 31 sampai
sampai 33. Baris kelima hanya ada 3 orang yang mendapatkan nilai tertinggi di pretest, yaitu rentang 34 sampai 36. Jadi jumlah seluruh peserta atau sampel adalah 30 orang. Selanjutnya membaca tabel interval post-test atau data setelah perlakuan. Nah, di sini tuh kita perhatikan bagaimana angka-angka berpindah ke nilai yang lebih tinggi. Di baris pertama itu sebanyak 6 orang mendapatkan nilai dalam rentang 40 sampai 42. Nah, terus di baris kedua sebanyak 5 orang mendapatkan nilai dalam rentang 43 sampai 45. Baris ketiga sebanyak 5 orang mendapatkan nilai dalam rentang 46 sampai 48. Baris keempat itu modus. Kelompok terbanyak ada di rentang nilai 49 sampai 51, itu sebanyak 8 orang. Baris keenam ada 2 orang yang berhasil mencapai nilai tertinggi di rentang 55 sampai 57. Jadi total jumlah sampelnya tetap konsisten, yaitu 30 orang. Di peningkatan nilai yang signifikan pada pretest, nilai tertinggi hanya di angka 36, sedangkan pada post-test, nilai terendah dimulai dari angka 40 dan nilai tertinggi mencapai 57. Nah, secara visual, seluruh distribusi frekuensi telah bergeser ke arah kanan, yaitu nilai yang lebih besar. Sekarang kita membaca histogram sebelum perlakuan. Bisa dilihat pada foto pertama, yaitu puncak grafik berada di sekitar angka 28 hingga 30. Nah, sumbu X atau rentang nilai subjek berada di angka 22 sampai 35. Sumbu Y atau frekuensi menunjukkan jumlah orang. Nah, cara baca batang tertingginya, batang paling tinggi ada 2, sejajar dengan angka 4 di sumbu Y. Ini artinya paling banyak orang yang mendapatkan nilai 28 dan nilai 30. Nah, untuk meannya atau rata-rata ada di 28,5. Artinya secara keseluruhan kemampuan rata-rata kelompok sebelum diberi perlakuan adalah 28,5. Untuk nilainya yaitu 30, itu ada di total ada 30 orang yang diuji. Selanjutnya untuk membaca histogram setelah perlakuan, lihat pada foto kedua. Selanjutnya membaca histogram setelah perlakuan. Nah, bisa dilihat pada foto kedua, puncak grafik sudah bergeser ke arah kanan atau angka yang lebih besar. Sumbu X atau nilai, rentang nilai sekarang sudah jauh meningkat. Rentang nilai sekarang sudah jauh meningkat, berada di angka 40 hingga 56. Sumbu Y atau frekuensi menunjukkan jumlah orang. Nah, cara membaca batang tertinggi, batang yang paling tinggi melonjak sejajar dengan angka 6 di sumbu Y. Ini artinya paling banyak orang, ada 6 orang yang mendapatkan nilai di sekitar 50. Nah, untuk mean atau rata-ratanya juga berubah, yaitu 47,53, kenaikan dari 28,5 di pretest menjadi 47,53 di post-test. Cara membandingkan keduanya atau interpretasi, yang pertama pergeseran posisi. Nah, grafik setelah perlakuan letaknya lebih ke kanan dibandingkan grafik sebelum perlakuan. Ini adalah bukti visual bahwa ada peningkatan nilai. Yang kedua, kenaikan rata-rata. Terjadi kenaikan rata-rata sebesar 47,53 kurang 28,5 jadinya ada 19,3 poin. Kurva normal, garis melengkung. Garis hitam ataupun ungu yang melengkung itu menunjukkan distribusi datanya. Karena gunungannya terlihat cukup simetris di tengah pada kedua grafik, maka data yang kami cari bisa dikatakan berdistribusi normal. Rentang nilai sebelum perlakuan, nilai tertinggi hanya 35, sedangkan setelah perlakuan nilai terendah dimulai dari 40. Artinya nilai terendah setelah belajar masih lebih baik daripada nilai tertinggi sebelum belajar. Sebelum perlakuan atau pretest, mean atau nilai rata-ratanya yaitu 28,50. Ini adalah nilai rata-rata dari seluruh peserta sebelum diberi perlakuan. Untuk standar deviasinya ada di 3,646. Ini menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai siswa tersebar dari rata-ratanya. Semakin kecil angka ini, semakin seragam nilai siswanya. Untuk bagian minimum itu ada di 22, nilai paling rendah yang didapat peserta. Untuk maksimumnya ada di 35, nilai paling tinggi yang didapat oleh peserta. Setelah perlakuan atau post-test, mean atau rata-rata berubah menjadi 47,53. Nah, terjadi kenaikan pada rata-rata yang cukup besar dibanding pretest tadi. Kemudian, di bagian standar deviasi itu menjadi 4,539. Di sini penyebaran nilai sedikit lebih lebar dibanding saat pretest tadi. Nah, untuk minimumnya itu ada di 40. Jadi nilai terendah peserta meningkat drastis menjadi 40. Untuk maksimumnya ada di 56. Jadi nilai tertinggi yang berhasil dicapai peserta yaitu ada di 56.